Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, baik yang ada di Hotel Aston ini atau teman-teman yang bergabung di Zoom dan di YouTube. Siang ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berbincang ringan saja terkait dengan satu tema yang saya kira sangat penting ya untuk kantor kita, yaitu tentang reformasi birokrasi dan agent of change atau agen perubahan. Telah hadir di Aston ini narasumber pertama, saya sapa Mas Moko. Sehat Mas Moko? Alhamdulillah Mas Farid. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian di ruang Zoom ada 3 narasumber yang lain. Ada Mas Seno. Sehat Mas Seno? Oke, ada Mas Seto. Ada, ini saya nyebutnya Dek aja lah, Dek Teguh ya kan, karena jauh lebih muda dari saya. Baik, saya mungkin mau awali dengan narasi seperti ini Mas Moko. Tahun ini kan kita ada tanda kutip 2 kali penilaian RB gitu ya Mas ya. Salah satu yang menarik tentu ternyata di penilaian-penilaian tersebut di highlight khusus peran-peran agen perubahan di kantor, apa saja yang sudah dilakukan dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke agen perubahan sendiri, saya mungkin ingin Mas Moko menceritakan secara singkat. Sebenarnya penilaian RB di kantor tahun ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mas Farid atas pertanyaannya. Mungkin kita berangkat dari beberapa catatan hasil evaluasi dari Kemenpan RB. Sebenarnya ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita highlight, yang mungkin bisa kita kaitkan dengan AOC. Nah, yang pertama terkait dengan pelaksanaan RB itu sendiri masih sekedar pemenuhan dokumen, padahal harapannya dari Kemenpan RB itu sendiri kan bukan sekedar kita memenuhi dokumen saja, tetapi ada sesuatu yang berubah. Nah, oleh karena itu di tahun 2020 ini ada sedikit perubahan tata cara penilaian yang tahun sebelumnya hanya dari pengungkit dan hasil. Nah, di pengungkit ini kita dibagi lagi menjadi 3, yaitu untuk aspek mandatorinya atau pemenuhannya, kemudian untuk hasil antara, dan yang terakhir adalah reform. Nah, yang cukup menarik itu adalah di reformnya. Jadi Kemenpan itu tidak hanya ingin tahu atau sekedar melihat pemenuhan dokumennya saja, tetapi apa sih sebetulnya yang sudah berubah dari BIK. Nah, BIK ini berubahnya seperti apa, menjadi lebih baik dan seperti apa. Nah, tentu saja catatan yang terkait berikutnya adalah terkait dengan proses internalisasi RB yang belum optimal. Jadi RB itu masih dianggap sebagai tugas tambahan saja. Nah, ya kalau uang tambahan lumayan Mas, ini tugas tambahan ya. Jadi, gitu ya. Ya. Jadi disinilah mungkin salah satu peran dari AOC sendiri. Jadi AOC sebagai agen perubahan ya. Kalau kita ketahui ini perannya itu adalah sebagai katalis perubahan. Dia untuk mempercepat, mengakselerasi perubahan-perubahan yang ada di lembaga kita. Nah, tentu saja diperlukan sebuah AOC itu yang memiliki komitmen tinggi, kemudian dia juga paham dengan tugas dan fungsi lembaga dan sebagainya. Mungkin catatan yang berikutnya adalah yang terkait dengan roadmap yang belum menunjukkan arah perubahan. Nah, ini mungkin tadi juga sudah ada sedikit kaitan dengan yang reform tadi. Nah, mungkin seperti itu Mas Farid. Oke, jadi catatannya adalah agen perubahan itu sebagai katalis atau mempercepat perubahan-perubahan yang terjadi di kantor gitu ya? Ya. Oke. Saya ingin menyapa Mas Seno ini. Mas Seno, kalau kita bicara tentang agent of change kan juga kita tentu harus bicara tentang change leader-nya ini. Para pimpinan-pimpinan yang menjadi arah perubahannya lah yang memimpin gitu. Ini kan Mas Seno dekat ini dengan pimpinan-pimpinan di kantor karena jadi gugus tugas nih IGT gitu. Menurut Mas Seno ini seperti apa sih hubungan erat yang harusnya ada antara AOC dan change leader Mas Seno? Halo, terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum. Hubungan antara AOC dan change leader, saya banyak cerita di IGT ya, karena di tempat saya ini itu ya pokoknya apa sih ya cukup intens lah komunikasinya, cukup dekat, bahkan dari jarak juga cukup dekat. Agen change leadernya itu kalau mau ke ruangan aja ngelewatin ruangan AOC-nya dulu gitu, karena ruangannya mau masuk harus lewat ruangan AOC-nya.
Iya. Terus lalu di luar kedekatan jarak itu ya, komunikasinya kebetulan cukup intens, baik melalui rapat, rapim dan lain-lain, ataupun komunikasi lainnya yang non formal. Jadi diharapkan di IGT terutama itu dari komunikasi yang intens yang telah terjalin itu bisa katalis, akselerator, peran-peran AOC sebagai mediator dan lain-lain itu bisa semakin implementatif gitu loh. Bahkan change leader pernah berkata, saya ingin menjadikan semua pegawai di IGT itu sebagai AOC. Mungkin yang dapat SK itu hanya AOC tertentu, tapi saya mau menganggap semua pegawai di IGT itu AOC gitu. Nah, lalu tentunya juga komunikasi atau yang udah cukup baik ini ada hal-hal lain juga yang tetap harus ditingkatkan. Misalnya untuk membuat roadmap atau kegiatan atau range yang lainnya. Jadi kemarin sempat ada masukan. Ini benar-benar kegiatan AOC nggak sih gitu misalnya? Atau jangan-jangan ini cuma kegiatan yang di luar kita, tapi belum termasuk di kegiatan yang lain. Misal gini, ada kegiatan yang di luar DIPA, tapi belum termasuk di kegiatan operasi, belum termasuk di kegiatan masjid, belum termasuk di kegiatan korpri, lalu seolah-olah dianggap itu kegiatan AOC. Gitu. Itu ya kalau bisa ya jangan seperti itu. Jadi harus dibuat yang benar-benar kegiatan AOC. Dan kalau di IGT sendiri ya sudah cukup berjalan baik gitu, bersinergi karena hanya ada 2 pusat di dalamnya, dan yang perlu ditingkatkan itu di scale up di DIG. Jadi di DIG sendiri itu harus ada komunikasi juga yang lebih intens antara change leader dengan AOC-nya. Mungkin antara AOC sih ya cukup intens lah, tapi antara change leader dengan AOC-nya ini yang perlu ditingkatkan. Sebenarnya sudah ada inisiasinya, kemarin sudah diskusi bertanya gitu, terus ya semoga minggu ini atau awal minggu depan kebetulan Pak host atau moderator sendiri nih kayaknya nih yang diserahin tugas untuk menjembatani antara diskusi change leader dengan AOC. Mungkin itu. Oke, baik Mas Seno. Jadi yang saya garis bawahi ternyata kedekatan-kedekatan itu juga tidak hanya jarak ya, dalam artian memang satu ruangan gitu, karena memang Mas Seno sebagai kepala gugus tugas atau ketua gugus tugas, tapi memang dari kegiatan-kegiatan harian dan tadi gaya kepemimpinan juga ternyata memegang peran penting ya Mas ya dalam dari change leader itu untuk berinteraksi atau berhubungan dengan agen Ojen ya. Saya mungkin akan bertanya selanjutnya ini Mas Seto, bisa mendengar suara saya dengan merdu? Siap. Ya Mas Seto. Tadi kan berarti sebenarnya ada 2 hal penting ya terkait dengan AOC inilah. Kita bisa kategorisasi ke 2 hal, yaitu pertama adalah budaya organisasi, yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Ini saling terkait sebenarnya, tapi mungkin kita tidak bisa melihat 2 hal ini dalam waktu yang bersamaan gitu, atau mungkin tidak tercermin dalam banyak hal gitu. Jadi mungkin menurut pendapat Mas Seto ini, kalau kita bicara budaya organisasi dan gaya kepemimpinan itu seperti apa kaitannya dengan AOC dan change leader, Mas? Ya baik. Saya kira gaya kepemimpinan itu sangat-sangat menentukan ya dari arah nanti pengembangan organisasi dan tentu nanti ke instansi itu sendiri sebagai pelayan publik khususnya di BIC gitu. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat di daerah ada pilkada dan sebagainya, beberapa daerah yang akhirnya berubah menjadi lebih baik itu dari sisi pelayanan publik, pembangunan dan sebagainya, itu sebagian besar yang saya tahu itu sangat dipengaruhi oleh kepala daerah yang tersebut. Jadi bahwa di situ ada staf yang bekerja, mungkin ada AOC di dalamnya, tapi ketika gerbong di depannya itu juga ikut mendorong dan sebagainya, menarik, tentu akan sangat menentukan arah kemajuan ke depannya. Kalau dari saya seperti itu mungkin. Jadi kalau ibaratnya mobil tuh mungkin pimpinan itu penggerak roda depannya. Nah kita tadi sudah disampaikan Mas Farid juga ya, kita sebagai penggerak roda belakang, jadi paling support. Jadi kalau waktu ambles di lumpur itu mudah untuk lepas gitu ya. Ini saya seperti itu. Oke, jadi menarik sekali ilustrasinya ya. Jadi ada roda depan, roda belakang. Kalau ambles itu yang mendorong yang depan atau yang belakang, Mas Seto? Ya tentu kalau yang ambles di depan, di belakangnya masih bisa muter, Mas. Ya. Dan sebaliknya kan, Pak. Jadi saling ini support. Saling support. Jadi tentu ya. tidak lepas. Iya. Oke. Jadi mungkin tadi juga menyampaikan bahwa
salah satu contoh paling mudah untuk mengetahui gaya kepemimpinan itu di daerah ya Mas ya. Begitu mendapat pimpinan yang mungkin oke gitu, jadi langsung seketika itu mungkin berita positif tentang daerah itu langsung meningkat gitu ya Mas Yato ya. Baik, saya ingin melanjutkan ini yang belum saya tanya nih, Dek Teguh. Wah ini saya bilang Dek Teguh karena Aduh Dek. ini terpaut cukup lama masuknya ini saya, Iya. Mas Seto, Mas Seno, Mas Mok ini satu angkatan masuk BG tahun 2010. Oke. Teguh ini wah baru-baru banget lah, tapi ternyata sudah jadi agent of change, sudah banyak memberikan ide-ide yang kreatif, yang baik untuk BIG pada umumnya dan mungkin unit teknisnya Mas Teguh pada khususnya. Bisa diceritakan Mas Teguh, sejauh ini apa-apa yang sudah dilakukan sebagai AOC? Siap Mas Farid. Oke. Kan ada golongan tua, ada golongan muda ya Mas. Ya. Jadi saya AOC ini dari semenjak saya CPNS Mas. Oh. Jadi udah dari 2018, ini berarti SK yang ketiga mungkin yang saya terima kalau nggak salah ini. Ya. Jadi tetap dilanjutkan nih kayaknya. Nah untuk kontribusi sih masih kecil ya Mas Farid. Ya. Jadi kalau kontribusi besar itu, kalau dari kami sih dari bawah ini kontribusi-kontribusi yang bisalah kami lakukan seperti apa. Contohnya mungkin di IGD sendiri, khususnya mungkin nanti Mas Farid juga kan dari IGD ya, nanti menyampaikan perubahannya, selain moderator mungkin bisa menyampaikan perubahannya. Kalau dari unit teknis saya sendiri, pertama ya mungkin kami sering mengadakan in-house training. Nah triggernya adalah COVID ini Mas. Gimana? Jadi sejak COVID ini kita kan kerja di rumah. Ya. Nah, dari situ kita ada apa ya ibaratnya, apa sih yang akan kita kerjakan sih kalau di rumah ini. Nah, dari situ muncullah ide dari beberapa tempat itu kita ada in-house training, ada sharing session. Nah, sejak itu juga kami masih satu unit teknis ya Mas, jadi in-house trainingnya benar-benar yang apa ya, yang berguna di unit teknis kami itu sendiri. Oke. Nah, dan berkembangnya waktu juga kita senang nih, jadi BIG sendiri sudah bergerak ke arah sana semua Mas. Jadi sharing sessionnya sekarang sudah banyak, contohnya di GT tentang beasiswa itu sangat bagus Mas. Jadi memang itu yang diperlukan juga oleh pegawai-pegawai di BIG. Nah kalau untuk masalah perubahan itu sendiri Mas, kita lihatnya kan kita namanya juga agent of change. Kalau saya menganalogikannya seperti ini, kita tuh seperti agen gas atau agen aqua galon gitu Mas. Gimana nah, agen itu? gas dan aqua galon itu ada distributornya, yaitu change leader. Nah tugas AOC itu adalah, misalnya kan produknya itu adalah gas dan aqua, produk perubahannya itu sendiri. Nah tugas AOC itu adalah mendelivernya itu ke masyarakat, masyarakatnya itulah pegawai BIG. Nah, setuju saya dengan Mas Seno tadi, harapannya semua pegawai itu adalah agen perubahan nantinya. Nah, cara mendelivernya itu yang kita harus ubah. Nah, cara delivernya ini apakah kita buka kios, kita diam aja, nanti ada orang yang beli galon atau aquanya itu, atau kita mempromosikannya. Ya kita bisa sebar lewat media sosial atau apa, atau kita antar langsung ke si penerima perubahannya itu sendiri. Nah, tugas AOC itu seperti itu, dan produknya itu ya nanti akan kita diskusikan dengan change leader. Apa sih perubahan yang kita inginkan untuk BG ini, kita harus diskusi seperti itu. Kalau dari saya itu sih Mas Farid. Kalau pola-pola diskusi dengan change leader di tempat Mas Teguh gimana nih contohnya? Apakah mungkin Pak Kapus atau Pak Koordinator rajin bertanya, atau Mas Teguh menginisiasi rapat misalnya seperti apa? Oke, untuk change leader itu sendiri ya. Sebenarnya di unit teknis saya di PKLP itu sudah ada sih semacam wadah untuk AOC ini untuk mendiskusikan dengan dulu Kabid, sekarang koordinator, dan juga kepala pusat untuk mendiskusikan tadi itu kita sedang kebutuhan apa sih di unit teknis ini untuk in-house training. Kan kalau kita perhatikan ya, di unit teknis sendiri ada beberapa orang yang sudah menguasai beberapa perangkat lunak misalnya, atau beberapa
soft skill lainnya seperti itu yang bisa dibagikan. Nah, kita menyocokkan jadwal nih. Nanti giliran ini misalnya mengajarkanlah kita aplikasi A misalnya, seperti itu Pak. Pak lagi. Nah, jadi kita ada wadahnya itu sendiri. Jadi harapannya sih AOC ini ya tadi kayak virus corona ini Mas bisa saling menularkan secara cepat lah perubahan ini. Jadi menularkan positif yang cepat gitu. Menarik sekali. Iya Mas. Mas Teguh, terima kasih. Jadi kata kuncinya mungkin tadi dari Mas Seno dan Mas Teguh ini, sebenarnya harapannya tentu agen perubahan itu hadir di setiap individu di kantor gitu ya Mas Moko ya. Bahwa SK-nya mungkin hanya beberapa puluh orang, yaitu karena mungkin terkait administrasi dan segala macam. Tapi ini inginnya adalah setiap pegawai di BIG menjadi agent of change minimal untuk dirinya sendiri dan untuk unit teknisnya gitu ya. Saya ingin ke Mas Seto ini. Mas Seto, bagaimana sebenarnya Mas Seto melihat potensi adanya agent of change di BIG terkait dengan tadi jumlah secara tanda kutip secara administrasi terbatas, tapi sebenarnya semangat AOC ini ingin ditularkan ke semua individu, ke semua staf di BIG. Gimana menurut Mas Seto? Ya, memang kalau kita lihat secara kuantitas sih mungkin ya belum mewakili mayoritas di BIG. Tapi saya kira kita lihat dari semangat teman-teman dari individu ke individu, mungkin terutama teman-teman ini kan seperti Mas Teguh ini masih sangat muda, masih banyak lah apa yang ingin diubah ke depannya gitu. Saya lihat beberapa akhir-akhir ini juga sering ada acara dan sebagainya. Cuman mungkin yang perlu saya lihat sih ya tentu AOC ini tidak kerja nanti jadi hanya agen of conference, jadi mengajarkan Zoom meeting di sini dan sebagainya. Tapi tentu perlu kita lihat juga dari sisi kinerja gitu. Terutama di masa pandemi ini kan AOC khususnya tentu perlu menyusun strategi yang jitu dan tentu bisa ditularkan ke teman-teman lainnya bagaimana tetap menjaga kinerja itu sendiri. Karena saya takutnya di pandemi ini sering WFH, AOC sebagai agen perubahan nanti karena sering di rumah menjadi agen perbahan, gitu. Jadi rebahan aja di rumah. Nah itu tentu harus menjadi perhatian juga gitu. Bagaimana menyusun strategi-strategi untuk menghadapi situasi salah satunya seperti pandemi COVID ini. Gitu. Terima kasih. Gitu nggih. Jadi AOC jangan jadi agent of conference, jangan jadi agen perubahan gitu ya Mas ya. Tetap jadi agen perubahan gitu ya walaupun kondisinya di tengah pandemi. Nggih. Menarik sekali teman-teman. Kalau kita melihat lebih jauh gitu ya terkait dengan budaya kerja di BIG terutama. Dan mungkin ini juga dialami oleh banyak instansi lah. Saya kira ini tantangan budaya kerja di hampir semua instansi, yaitu budaya silo. Budaya silo itu artinya ada bagian-bagian yang mungkin acuh tak acuh tidak mau bekerja sama dengan bagian lain gitu ya. Ini mungkin karena satu memang secara struktural kita dipisah-pisah dalam unit eselon 1, eselon 2 dan lain-lain. Di satu sisi bisa jadi kalau di satu kementerian besar memang lokasi kegiatan kantornya tidak di satu tempat tapi di banyak tempat. Nah di BIG sendiri kan kita itu kantornya kecil saja sebenarnya. Kecil cuma di Cibinong, cuma berapa gedung, cuma berapa pejabat eselon 1, 2 sekarang. Tapi banyak yang mensinyalir bahwa budaya silo ini masih kental sekali di BIG. Bagaimana saya sekarang minta masing-masing teman-teman ini untuk memberikan pandangan pendapat terkait dengan hal ini. Mungkin dari Mas Moko dulu silahkan. Gimana Mas Moko? Oke, waduh ini pertanyaannya. Kalau ingat silo itu saya waktu kecil tuh tahunya silomen. Kalau ini ternyata silonya beda ya. Jadi silo beda. Mungkin kalau terkait dengan silo ini memang ada perasaan acuh atau tidak mau bekerja sama terus. Saya kira mungkin itu beberapa tahun yang lalu mungkin hal tersebut masih terjadi ya. Nah, harapannya sih ya dari pemaparan tadi para narasumber tadi dengan adanya komunikasi antar unit, kerjasama antar unit, bahkan dari tadi masing-masing eselon 1 menyampaikan apa sih sebetulnya arah ke depan dari masing-masing lembaga. Saya harap hal-hal tersebut bisa dihindari sebenarnya karena memang salah satu permasalahan yang disampaikan oleh Kemenpan RB itu adalah masalah komunikasi. Komunikasi nggih. Baik, saya mungkin harus rehat sejenak. Ada breaking news. Saya akan serahkan kembali ke MC dulu sebelum kita nanti lanjutkan podcast pagi ini. Silahkan Mbak Uri.
Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ngobrol yang tertunda. Barusan ada sambutan dan arahan dari Menteri Bappenas. Baik, tadi bincang kita terhenti di kata silo, dan tadi Mas Moko sudah menyampaikan sedikit tentang sebenarnya bagaimana sih kondisi BIG menurut Mas Moko, apakah masih silo atau masih sudah baik gitu ya. Tadi baru mencoroti satu sisi, yaitu komunikasi yang semakin tahun sudah semakin baik gitu ya Mas Moko ya. Mungkin apalagi Mas Moko yang ditambahkan terkait sebenarnya di BIG masih silo atau tidak gitu, silahkan. Oke, tadi sedikit menyinggung terkait dengan kendala dalam silo itu kan komunikasi. Memang ketika dalam suatu lembaga itu cenderung tertutup, kemudian ini tentu saja akan mengurangi istilahnya efisiensi dalam proses bisnis kerja secara keseluruhan. Nah, tentu saja kondisi saat ini antar pimpinan di lembaga kita yang mereka juga berperan sebagai change leader sudah mulai menjalin komunikasi yang intensif lah ya. Walaupun tadi sempat disinggung Mas Seto terkait AOC itu adalah agent of conference ya, tapi memang kita itu harus sering-sering sharing walaupun tetap infonya kudu disaring ya. Jadi mungkin seperti itu Mas Farid. Baik, jadi tetap rajin sharing tapi perlu disaring gitu nggih. Iya. Jadi betul. Mungkin biar tidak banyak ampas yang ikut kita nikmati gitu ya. Betul. Baik, saya ke Mas Seto. Mas Seto, ini Mas Seto kan sudah lama di kantor ya, walaupun sama lamanya dengan saya ya. Menurut Mas Seto gimana ini kondisi budaya silo di kantor saat ini, mungkin jika dibandingkan ke sekian tahun ke belakang? Silakan Mas Seto. Ya, baik. Ya memang mungkin bagi saya ya masih ada beberapa hal yang silo ya. Tapi memang budaya silo ini, kalau saya pribadi ya sebagai orang Jawa, memang budaya silo harus dihilangkan. Tapi kalau saya mending melestarikan budaya Solo gitu, budaya silo. Jadi biar lebih Jawani gitu. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya. Saya dulu pernah bekerja di swasta juga di Toyota waktu itu. Kami pernah mendapatkan penghargaan pelayanan terbaik Asia Pasifik, di Asia dan Pasifik gitu. Jadi itu kami hanya suatu dealer di Jawa Tengah. Kenapa kami bisa mendapatkan itu? Karena kami bekerja sebagai satu tim. Jadi baik di bengkel, sales, ataupun di spare part, IT dan administrasi itu ya bekerja menjadi satu tim. Jadi kalau ada problem di servis, kami harus segera menangani, dan saya administrasi juga harus cepat. Sehingga di situ tentu arahnya ke kepuasan customer atau pelanggan. Jadi intinya penyamaan visi misi bahwa kita itu suatu tim yang outputnya itu ya tentu satu itu, ke pelayanan publik, kepuasan masyarakat dan sebagainya. Nah, tentu tadi kalau kami mendapatkan penghargaan itu memang ada suatu lembaga survei dan sebagainya. Nah, tapi di situ bagaimana bisa terjadi juga ada reward di situ. Ketika kami mendapatkan penghargaan, kami diberikan semua jam yang mungkin mereknya cukup populer gitu. Jadi bukan secara materi, tapi di situ ada reward juga gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa berjalan dengan baik. Tadi Mas Moko juga menyampaikan ada keterbukaan dan transparan, itu saya sangat setuju bahwa kita segala hal yang terkait dengan pemerintahan dalam ranah tertentu memang harus di-share. Mungkin kemarin sempat ada isu yang lagi rame, draft dan sebagainya. Mungkin memang perlu dibuka secara transparan gitu. Kalau perlu mungkin formatnya bukan PDF lagi Mas Farid, PNG bisa lebih transparan lagi gitu. Biar setiap dokumen yang di-share gitu. Nah mungkin dari saya itu ya. Terima kasih. Baik Mas Seto, ini menarik sekali. Jadi Mas Seto menyampaikan bahwa dari satu unit kerja kecil di Solo sana, tapi berkinerja tiap bidangnya, dapat bekerja sama dengan baik, pengakuannya sampai di tingkat Asia Pasifik gitu ya. Kemudian Mas Seto juga menyampaikan pentingnya ada reward yang diberikan oleh change leader itu kepada agen-agen perubahan itu, bukan sekedar materi, tapi apresiasi bahwa memang betul sumbangsih para agent of change itu memang diakui dan memang berdampak pada organisasi. Demikian nggih Mas Seto nggih. Baik, sekarang saya ke Mas Seno ini. Mas Seno masih bersama kami di sini? Ya, hadir. Siap, silahkan Mas Seno, gimana kalau menurut Mas Seno ini yang
sangat dekat dengan Pak Deputi karena satu ruangan gitu. Silahkan. Ya, saya rasa budaya silo itu ya udah semakin terkikis lah karena ya kita semuanya udah semakin terbuka. Bahkan dalam rangka mendukung satu peta, satu data, satu Nusantara itu kalau nggak dari DIG-nya sendiri, nggak dari diri sendiri, nggak dari pusatnya sendiri itu gimana program atau slogan ini mau berhasil gitu. Lalu untuk mendukung tercapainya hal tersebut itu kan juga banyak ya. Misalnya katakanlah dari aturannya sudah ada aturannya bahwa informasi atau data-data apa saja yang harus misalnya dibuka, lalu juga arahan pimpinan, maksudnya bagaimana bekerja sama dengan rekan kerja, dengan unit lain dan lain-lain itu pastinya juga sudah ada arahan-arahan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang budaya silo seperti tadi. Dan bahkan untuk yang sekarang juga, misalnya di IGT itu kan banyak kerjasama dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain gitu ya. Itu Pak Deputy itu banyak menekankan budaya seperti kayak take and give gitu. Jadi kita harus cukup perhatian, concern dengan rekanan kita dalam hari ini KL lain, dan kalau bisa jangan cuman bisanya minta gitu, tapi give dulu gitu. Jadi misalnya katakanlah kita punya data apa, kita punya informasi apa gitu, kita infokan ke KL lain, lalu nanti ketika kita butuh apa, ya diharapkan mereka juga akan merespon dengan hal yang sama. Tapi kan biasanya banyak yang katakanlah minta data dulu gitu, lalu ketika diminta balik baru ngasih gitu. Tapi kalau kemarin Chancellor dan tempat kami menekankan, bisa nggak sih kalau kita itu give dulu, pokoknya give aja sebanyak-banyaknya, yang penting sesuai aturan, baik data, informasi dan lain-lain. Lalu yakinlah gitu, nanti ketika kita mau mengajak kerjasama, kita mau minta bantuan data dan lain-lain, itu responnya juga akan lebih cepat. Dan ya saya rasa itu cukup berhasil, cukup berjalan. Mungkin itu. Baik. Jadi tadi ada win-win gitu ya Mas ya, tidak hanya ngomongin apa-apa, tapi kita bisa take and give, kita bisa beri dulu sehingga yang akan mereka berikan juga akan terbuka juga untuk memberikan gitu ya Mas ya. Nanti dari take and give itu akan terjalin kerjasama yang tadi budaya silo itu nanti akan otomatis terkikis dengan sendirinya gitu nggih Mas Eno nggih. Ini Mas Mako ini kayaknya gregetan mau ngomong apa ini, silahkan. Emang beda nih kalau penjelasannya Mas Eno ya. Emang Mas Eno itu AOC dari lahir. Oh gitu. Karena dia asli orang Cibinong kan. Mas Eno berarti sebagai AOC itu lain itu. Oh gitu ya. AOC-nya AOC ya karena asli orang Cibinong ya. Oke. Mas Eno itu juga dari kecil udah anti narkoba loh. Oh gitu. Eno Tudrak. Seno to drugs. Oke, Mas Teguh ini, Mas Teguh masih bersama kami ya. Ya, Mas Teguh kan paling muda ini hitungannya, baru 3 tahun lah. 3 tahun ini kalau kan belum makan asam garam seperti Mas Moko, Mas Seno, Mas Seto ini. Melihat kantor ini kalau tadi lah direfleksikan dengan budaya silo, seperti apa pandangannya Mas Teguh ini, silahkan. Iya, kalau saya lihatnya ini udah budaya silo Mas. Mas Farid sama Mas Moko pakai batik, kita enggak nih. Oh gitu. Ini udah salah satu budaya silo. Oh gitu ya. Nah, enggak. Kalau dari saya 3 tahun ini ya paling dengar-dengar cerita aja, tapi kan sekarang katanya udah berubah Mas. Udah baik. Nah, kalau saya sih tadi udah banyak dibahas, saya dari sisi yang lain mungkin dari sisi non teknis aja Mas. Kita lebih banyak sering ngobrol, sering main PES bareng lah antar pusat kayak gitu. Lebih banyak jalan-jalan lah kayak gitu, lebih banyak ngobrolnya non teknis, itu mencairkan suasana organisasi. Kan kita organisasinya ya lumayan sederhana lah, apalagi udah disederhanakan makin sederhana kan. Nah, jadi kita lebih banyak kayak gitu aja lah, kayak ngobrol kayak gitu. Siapa tahu kan kita dapat RDK dari deputi lain kan, alhamdulillah kan. Nah, gitu ya, sana lah. Mumpung COVID ya. Iya. Tuh gitu, jawabannya tuh udah visioner gitu loh. Ini Mas Seno, Mas Moko, Mas Seto ini jawabannya nggak visioner kayak Mas Teguh ini. Teguh ini sebenarnya udah banyak makan asam garang karena gitu? Dia survei di laut. Oh gitu ya. Asin. Kebanyakan makan garam. Baik, satu hal yang mungkin jadi penutup podcast yang pertama inilah. Di satu sisi kita tadi kita bisa bercerita tentang semangat perubahan, bagaimana kontribusi kita sebagai agen perubahan di masing-masing unit teknis, bagaimana pimpinan sebagai change leader itu juga
mulai membuka diri dan mengapresiasi hal-hal yang dilakukan oleh AOC ini. Kalau boleh jujur inilah, kalau kita membicarakan tentang tema ini, RB dan AOC, apa sih yang masih kurang dari RB AOC ini yang kentara, yang bisa dilihat mata, yang sebenarnya ini masih jadi isu ke depan untuk diperbaiki oleh kita bersama. Mungkin saya mulai sekarang diputar dari yang paling muda dulu. Mas Seto, oh enggak ya, Mas Seto udah paling senior ya, berarti Mas Teguh dulu, silahkan Mas Teguh. Gimana Mas Teguh, kalau boleh jujur, apa sih yang masih kurang dan apa yang harus ditingkatkan? Saya jadi nggak bisa nyontek kan Mas, saya duluan. Silahkan. Nah, jadi kalau saya waktu awal-awal, sebenarnya tim RB dan tim AOC itu sama Mas. Kalau yang saya lihat ya, dari pertama itu 2018 tuh. Jadi waktu awal-awal itu ya kita mengerjakan by dokumen. Jadinya tadi Mas Moko udah kan singgung di awal, kita by dokumen. Nah, yang perlu itu adalah implementasinya, kita hype-nya itu jangan saat penilaian RB aja Mas. Oh. Jadi kita hype-nya itu harus tiap sepanjang tahun sih Mas. Nah, kalau dulu sih boleh berbagi, tahun lalu pernah ada kegiatan sharing ya dengan Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah waktu di Depok sama difasilitasi oleh PKH. Kalau di Kementerian Keuangan itu kenapa udah 100%? Karena mereka membuat satu unit sendiri yang hanya tugasnya ngurusin RB sama perubahan. Nah, jadi dilepaskan semuanya dari jabatan fungsional, jadi mereka tuh cuma mikirin perubahan, mikirin RB, jadi nggak dilekatkan ibaratnya tugas-tugas lain, mereka hanya tugas mikirin itu. Nah, di unit itu sekelas eselon 2. Kalau saya rasa itu mungkin yang sangat radikal lah, tindakan yang sangat radikal dari Kementerian Keuangan, dan hasilnya juga kan oke lah di sana. Jadi kalau sharing dari kementerian lain seperti itu. Nah, kalau saya sih ke BG-nya, ke depannya ya istiqomah aja lah dengan perubahan itu sendiri. Dan juga pertama sih yang paling minimalnya itu perubahan yang dilakukan tuh apa sih? Kita harus mengerti apa yang kita kerjakan. Nah, jadi sedikit cerita ya, saya jujur waktu jadi CPNS, saya kaget pertama kali itu disuruh Pak Ganda yang masih Kapus PKLP jadi ikut di tim perumus bisnis proses, padahal saya nggak ngerti bisnis proses kan, CPNS baru. Nah, dari situ malah ajang belajar saya, oh ternyata PKLP ini mengerjakan apa sih dan harus mengerjakan apa. Nah, yang paling penting itu di pribadi kita itu mengerti apa yang kita kerjakan dulu. Nah, banyak PNS itu nggak kalau di luar sana kan banyak ini ya, PNS cuma makan gaji buta, cuma main game Zuma, kayak gitu ya, cuma main game Zuma, main gitu. Main FPL juga. Main FPL nggak apa-apa, asal peringkat atas Mas. Oh gitu. Itu peringkat 1 tuh. Oh gitu ya. Iya. Gitu Mas, kalau dari saya istiqomah aja ke depannya Mas. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali nih Mas Teguh, ini ternyata walaupun baru masuk ternyata langsung diceburin mikirin bisnis proses. Jadi saya kira menarik juga bagaimana pimpinan melihat potensi mungkin ya dari setiap staf untuk ditugaskan agar mendapat hasil yang maksimal gitu. Saya ke Mas Seno dulu lah ini. Mas Seno, gimana ini Mas Seno kalau mau terbuka itu masih kurang apa sih? Masih banyak enggak kurangnya? Silahkan. Sebenarnya saya rasa setiap tahun sudah bertambah baik ya. Jadi kalau dulu misalnya hanya sedikit pejabat yang concern, yang perhatian masalah RB ini, sekarang sudah semakin banyak gitu. Meskipun ya mungkin perhatiannya masih ada yang banyak banget, ada yang cukup banyak doang gitu. Terus begitu juga untuk staff. Kalau dulu ya masih banyak yang menganggap itu sebagai tugas tambahan. Sekarang juga udah banyak yang jauh lebih perhatian, dimintain tolong, itu udah kayak dengan RB. Terus yang menurut saya ini juga yang perlu ditingkatkan ini, perlu ditambahkan moko-moko yang lain. Jadi kalau RB itu, saya itu RB itu moko gitu. Jadi pokoknya kalau nanya RB apa aja moko, udah dikasih misalnya kontak langsung dari inspektorat ini, dari ini, saya nggak mau gitu. Pokoknya moko, dan saya rasa semuanya sama. Jadi ya butuh ditumbuhkan moko-moko yang lain yang banyak gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua juga untuk cukup memuluskan jalur komunikasi dan lain-lain, itu kan yang sekarang yang cukup berkembang itu komunitas yang terkait dengan hobi. Misalnya dulu kan yang ada
lari, geospatial runner, lalu juga ada futsal. Sekarang kan ada goeser, ada yang sepeda, ada yang hidroponik. Wah, itu cukup bermacam-macam lah gitu. Bahkan ketemu di dunia maya, main game dan lain-lain itu cukup menarik gitu. Jadi ya dengan intensitas komunikasi kebersamaan, apalagi memiliki hobi yang sama, saya rasa kan pasti akan lebih cair dan informasi mengalir lebih banyak. Terus lalu di situ kan juga kerjasama akan terjalin lebih baik gitu. Nanti kalau Mas tadi bilang itu RDK yang lain pasti mengalir lah. Oke. Mungkin itu. Baik Mas Eno. Jadi ini di kantor itu sampai terkenal ada namanya si Dumok ya kan? Pengaduan ke Mas Moko gitu ya. Bukan si Dumas lagi ya, si Dumok gitu ya. Baik. Mas Seto. Ini Mas Seto yang hobi terbuka ini senang nih biasanya yang terbuka ini. Mas Seto, kalau mau terbuka ini Mas Seto tuh masih kurang apa sih jadi AOC itu? Selain kurang ganteng ya? Kurang kurus mungkin juga. Ya tentu tadi sudah disampaikan Mas Seno juga. Saya kira beberapa hal sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik. Hanya memang tentu ya ada kekurangan seperti misal RB itu di luar teman-teman yang merumuskan mungkin saya kira masih perlu digergetkan lagi gitu. Semua tim PIG tadi sudah disampaikan Mas Seno juga ya harusnya AOC itu ya semua pegawai PIG, jadi semua ikut merasakan perlunya RB sendiri gitu. Jadi RB itu tidak hanya reformasi birokrasi, tentu juga pasti bekerja ya. Ujung-ujungnya nanti remunerasi bertambah itu kan harapan kita semua gitu ya. Tadi disampaikan juga Mas Teguh ada bahkan semacam di inkubator mungkin ya tadi AOC di Kemenkeu ya. Kalau saya memang sangat perlu suatu tim yang nanti ke arah pengembangan gitu. Jadi kita ada balai penelitian atau bidang penelitian, yaitu R&D itu tentu tidak lepas dari arah pengembangan juga gitu. Baik, jadi tidak hanya di teknik gitu. Oke. Bayangan saya mungkin peneliti itu tidak hanya mungkin proyek spasial dan sebagainya, tapi mungkin bisa tidak meneliti bagaimana meningkatkan pelayanan yang lebih cepat gitu. Contohnya di pelayanan terpadu untuk tata ruang dan sebagainya, itu dari 1 hari menjadi setengah hari dan sebagainya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada reward di situ, itu tentu sangat-sangat penting. Jadi memang jangan lebih ke mengarah sanksinya apa, tapi rewardnya apa. Misal kalau orang nggak pakai masker didenda 250.000. Bagaimana kalau dibalik, kalau pakai masker dibeli 250.000, itu pasti semua orang pasti pakai masker. Saya yakin itu mungkin lebih berhasil gitu strategi seperti itu. Siap. Itu guyonannya ya Mas Farid ya. Baik. Oke, terima kasih Mas Seto. Jadi penting tadi Mas Seto kembali menekankan ini mumpung didengar banyak chance leader ini, pentingnya reward ya Mas ya. Reward yang tidak hanya materi tapi bentuk apresiasi dan kepedulian. Mungkin ini tanda kutip merangkul juga bahwa AOC, chance leader itu tidak berjarak sebenarnya. Semua saling membutuhkan, semua saling harus dibangkitkan sense of belonging-nya gitu ya Mas Seto ya. Oke, baik. Mungkin ini ada closing remark ini dari Mas Moko. Saya mungkin tambahi pertanyaannya kalau Mas Moko. Karena Mas Moko kan tadilah kita harus akui salah satu yang paling mengerti isu RB karena memang di satu sisi mungkin karena intensitas mengetahui kegiatan RB juga tinggi, mungkin juga karena passionnya Mas Moko ini untuk tadilah memapping dan segala macam kondisi RB di kantor seperti apa, kemudian in charge dengan banyak kebijakan dan lain-lain. Tadi titipannya Mas Seto itu bertanya, emang kalau RB-nya bagus, tukinya naik atau gimana Mas? Silahkan Mas Moko. Baik, terima kasih Mas Farid. Sebetulnya kalau tujuan kita melaksanakan RB itu sebenarnya bukan tukinnya ya sebenarnya, karena kita nganggap tukin itu kan bonus ya. Tetapi bagaimana kita itu bisa bekerja, kemudian menjalankan bisnis proses yang kita lakukan. Ini kan tentunya sesuai dengan visi RB kita ya. Jadi BIG itu sebenarnya sedang menyusun roadmap terkait dengan RB. Visi RB kita itu adalah mewujudkan organisasi yang modern, agile, bukan agile ya. Bukan agile tapi agile. Dan mengutamakan sinergi dalam membangun layanan prima dan profesional dalam bidang IG-nya. Jadi sebetulnya
apa yang menjadi visi kita semua ini adalah mungkin beberapa adalah catatan dari evaluasi tadi sebenarnya. Bagaimana budaya silo perlahan kita mulai hilangkan, kemudian terkait dengan layanan semakin kita tingkatkan. Bahkan di tahun ini kita sedang mengajukan WBK ya, wilayah bebas dari korupsi di Balai Layanan. Jadi harapannya sebenarnya dari RB ini adalah pelayanan. Jadi kita karena fungsi dari kita sebagai birokrat adalah melakukan pelayanan pada masyarakat. Mungkin untuk penjelasan lainnya apa yang perlu ditambah mungkin sudah disampaikan dan diborong dari narasumber yang lain. Mungkin itu Mas Farid. Baik, terima kasih. Baik, saya mungkin ingin minta aplaus Bapak Ibu sekalian kepada 4 narasumber yang sudah berbincang dengan saya siang ini. Secara umum mungkin saya tidak menyimpulkan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa semangat RB di kantor Badan Informasi Geospasial saat ini didukung penuh oleh teman-teman AOC yang mungkin secara sukarela memberikan sumbangsih, dan tentu menjadi catatan bahwa change leader, bapak-bapak para pimpinan, ibu-ibu para pimpinan juga dibutuhkan kehadirannya untuk merangkul, memberikan apresiasi, sense of belonging yang lebih baik terhadap staf, terhadap AOC. Harapannya ke depan AOC itu tidak hanya berjumlah sekian orang dalam satu surat nota dinas atau segala macam, tapi setiap staf punya hati dan punya semangat perubahan untuk big yang lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Baik, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Uri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.